Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Baik hadirin hadirat nana kami yang berbahagia, mari kita teruskan pelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu lanjutan dari salat berjamaah. Jadi kita teruskan pembacaan hadis kita ini. Mari kita lihat hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Walau ya, pakai waw. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Itu bunyi hadisnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih ini. Kita baca artinya. Ada yang bisa artinya? Asqalus salah alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Coba sampai sana ada yang bisa? Oke, bisa. Siapa? Satu. Mewakili. Asqalu apa artinya? Yang? Asqalus salah. Nah, coba. Asqalus salah. Iya, bagus. Salat yang paling berat. Salat yang paling berat alal munafiqin. Bagi orang-orang munafik. Salatul isya wa salatul fajri. Bagus kan bisa itu. Salat isya dan salat subuh. Jadi dalam istilah ayat, dalam istilah hadis, salat subuh ada disebut dengan salatul fajri. Jadi salatul fajri jangan disebut ini salat fajar. Tidak, tapi salat subuh. Ada juga istilah seperti itu. Nah, ini kita lihat di dalam penjelasan di hadis ini, bahwa salat yang paling berat bagi orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Diteruskan hadis ini, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Dan bisa, kalaulah mereka tahu manfaat dan keuntungan salat isya dan salat subuh berjamaah itu, la atauhuma walau habwan, mereka akan pergi walaupun habwan. Dia dalam penafsiran penjelasannya, kahabwis sabi ala yadaihi wa rukbataihi. Habwan itu jalan seperti jalannya bayi yang dia berjalan di atas dua tangannya dan dua lututnya. Jalan apa namanya itu? Merangkak, guys, merangkak. Ini Nabi ingatkan. Bagi orang munafik salat isya dan salat subuh itu berat. Kalaulah mereka tahu manfaatnya apa yang akan didapat dengan salat isya dan salat subuh, itu berjamaah ya, karena di dalam penjelasan hadis itu la atauhuma ilal masjid. Bukan salat isya salat subuh di rumah, tapi salat isya dan salat subuh ke masjid. Berarti salat apa itu?
Salat sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Jadi kita ambil pemahaman salat berjamaah yang paling berat bagi orang munafik salat Isya dan salat subuh di masjid. Di masjid. Nah, ini peringatan dari Rasul kepada kita. Padahal balasannya besar kata Nabi. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Andaikan merangkak, dia akan pergi juga. Kalau tahu manfaatnya itu. Tapi bagi orang munafik, dia tidak mau melakukan. Kenapa? Karena bagi orang munafik, dorongan untuk mengamalkan ajaran dari Allah dan Rasul itu secara murni tidak ada. Makanya di sini dijelaskan laisa lahum da'in diniyun. Mereka tidak punya pendorong agama. Tidak ada motivasi agama dalam diri orang munafik untuk melakukan amal itu. Kalau dia beramal untuk apa biasanya orang munafik ini? Iya, untuk riya karena manusia. Sementara salat Isya dan subuh kenapa tidak mereka kerjakan? Apa diantara penyebabnya kok berat bagi mereka di situ? Karena waktu itu manusia tidak ada yang melihat. Kalau orang munafik amalnya kan amal karena dilihat orang. Jadi kalau dilihat orang dia semangat. Nah, ketika ada ibadah yang memang orang tidak melihat diantaranya malam ini Isya dan subuh, maka itu bagi mereka berat untuk salat ke masjid berjamaah itu. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi dari hadis itu pertama diingatkan oleh Nabi itu sifat munafik. Jadi bagi kita dengan menyadari hadis ini menjadi takut kita. Ketika ada yang menghambat kita secara duniawi, secara nafsu, bukan alangan atau yang menghambat itu alasan syar'i, alasan agama. Alasan agama apa misalnya? Ya badan sakit. Atau kita sedang menunggui orang yang akan meninggal sakarat. Tidak ada orang. Itu kan ada uzur. Atau hujan lebat sekali, angin. Atau kita gunung sedang meletus sehingga hujan debu dan sulit bagi kita untuk pergi misalnya. Nah, itu kan ada uzur apa namanya? Uzur syar'i, alasan dari sisi agama. Tapi kalau nya malas, kalau nya kena menonton televisi karena kegiatan duniawi yang lain sehingga azan di masjid di musala itu kita anggap remeh saja di waktu Isya dan subuh itu, ini berarti ada di antara sifat munafik yang di dalam diri kita. Ingat itu. Padahal munafik bahayanya besar kan? Apa di antara di ayat Al-Quran siksaan kepada orang munafik itu? Ayat secara umum apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka yang mana? Fid darkil asfal. Asfal itu apa? Isim tafdil itu nak. Pada tingkatan yang paling bawah. Kan ayat mengingatkan lagi itu. Begitu dahsyatnya ketika nama kita atau sifat kita disifati dengan munafik. Nah, ini diantaranya kata Nabi. Orang yang berat bagi dia salat Isya dan salat subuh berjamaah di masjid, itu dah ada di antara sifat munafik. Nah, ini bagi kita camkan hadis itu. Kalau selama ini tanda orang munafik berapa kita tahu di hadis? 3 ya. Ayatul munafik 3. 1, idza haddasa kazaba. Kalau berbicara bohong.
idza wa'ada akhlafa ya. Kalau berjanji mungkir, ingkar janji. Itu munafik juga, tanda munafik kata Nabi. Yang ketiga apa lagi? Wa iza tumina khana. Ketika diberi kepercayaan, diamanahi, dia berlaku khianat, curang. Itu tanda orang munafik. Tapi di hadis ini ada isyarat lagi dari Rasul. Apa lagi di antara tandanya? Orang yang berat bagi dia apa? Salat isya, salat subuh berjamaah ke masjid. Nah, ini dicamkan ini. Di ketika ada berat kita ke masjid, azan sudah terdengar ini. Kita tidak ada halangan ke masjid, jalan aman. Hujan lebat tidak ada, hujan debu tidak ada, gunung aman, tidak meletus misalnya. Tidak ada penghalang. Cuman penghalangnya acara televisi sedang bagus mungkin, atau sinetron sedang tergantung ceritanya. Nah, ingat, dengan apa ini dilawan sinetron dan kegiatan di rumah ini? Dengan hadis Nabi ini. Oh enggak, saya harus ke masjid. Kalau tidak berangkat saya ke masjid, berarti ada sifat munafik di dalam diri saya. Kan begitu kita harusnya. Sehingga kita lawan apa itu? Yang ada di dalam diri kita yang menghambat itu kita lawan. Subuh gitu juga. Jika berat kita akan ke masjid, kita ingat hadis Nabi ini. Oh tidak, saya harus ke masjid. Badan sehat, penghalang tidak ada. Allah sudah beri nikmat. Kenapa saya tidak akan ke masjid? Kalau saya tidak ke masjid, sementara halangan tidak ada, berarti sudah ada sifat munafik dalam diri saya. Kan gitu kita harusnya mau melatih diri kita ini. Untuk mengamalkan hadis Nabi ini kan hadis Nabi dalam bentuk peringatan. Kalau peringatan tentu harus kita jauhi. Jadi mau enggak kita disebut orang munafik? Enggak. Tak ada kita yang mau disebut munafik. Enggak ada kita yang mau diselipkan sifat munafik kepada kita. Nah, maka untuk mengamalkan hadis ini supaya tidak dengan ilmu saja, dia berwujud dalam bentuk amalan dengan cara seperti itu. Ketika ada penghalang, tidak, ya Allah, saya akan berangkat. Karena di hadis saya sudah dengar, saya sudah baca. Kalau berat salat isya, berat salat subuh ke masjid, itu berarti ada di antara sifat munafik. Kenapa? Karena yang berat bagi dia salat isya dan salat subuh ke masjid itu adalah orang munafik. Nah, ini bahaya munafik. Secara umum isyarat ayat Allah dalam ayat tadi itu sangat menakutkan. Jadi nerakanya dan azabnya itu luar biasa. Nah, ketika hadis ini bisa kita pahami bersama dan menjadi tuntunan dalam hidup keseharian kita, kita yakin insya Allah tidak ada lagi masjid-masjid yang sepi berjamaah isya dan subuh itu. Tapi kalau hari-hari yang biasa kan ramai. Kalau maghrib ramai ya, maghrib ramai. Apalagi zuhur asarnya mungkin orang sedang kerja, orang ingin istirahat juga. Ya. Tapi Nabi ingatkan di waktu isya dan waktu subuh itu memang kalau tidak betul-betul iman, al-ba'is ad-dini, dalam kitab kita baca da'in diniyun, motivasi agama. Kalau tidak ada motivasi agama, tidak bisa dikerjakan itu. Berat. Makanya motivasi agama lah yang satu-satunya mendorong kita untuk salat di waktu isya dan subuh ke masjid itu. Kalau faktor duniawi apa? Orang tidak tahu. Karena orang tidak, berapa orang pada tidur. Makanya dalam penjelasan hadis dijelaskan karena waktu-waktu itu li'annaha fi waqtin naumi. Karena itu waktu tidur subuh ya, waktu tidur. Orang masih istirahat. Andaikan kita berjalan ke masjid, ke musala, itu orang tidak ada, sepi.
Tidak ada kan yang melihat. Maka berarti yang mendorong kita untuk salat isya dan salat subuh itu hanyalah da'in diniyun, motivasi agama. Motivasi agama apa? Ya iman. Nah, dengan apa iman ini supaya berwujud dalam bentuk amal? Seperti tadi, kita percaya hadis ini, Nabi mengingatkan ketika berat salat isya, berat salat subuh ke masjid, itu berarti al-munafiqun. Itu berarti di antara sifat orang munafik. Karena di hadis-hadis lain sudah dijelaskan sifat munafik. Di ayat juga ada bentuk sifat atau perilaku orang munafik. Di antaranya kalau salat riya, kan itu. Orang munafik itu kalau dia salat kamu kusala, kan di ayat juga begitu. Jika mereka mendirikan salat, mereka melaksanakan salat dalam bentuk malas dan juga karena dilihat oleh orang lain. Jadi kalau salat malas-malas itu juga di antara bentuk orang munafik juga. Jadi ini di hadis ini dulu. Jadi di hadis yang kita pelajari hari ini itu menjelaskan di antara sifat orang munafik, orang yang berat salat isya dan salat subuh kemana? Ke masjid. Nah, ini kita amalkan ini. Sebagai kita yang sudah tahu asal aman perjalanan. Bagi wanita misalnya kan tidak dilarang juga ke masjid, ke musala. Selama aman, idza aminatil fitnah. Tidak ada bahaya, negeri kita aman dan tidak akan ada terjadi apa-apa. Itu juga bagi wanita tidak dilarang ke masjid. Jadi selama aman, tidak ada gangguan, ke masjid. Lebih-lebih bagi yang laki-laki. Kan ada ulama memahami justru bagi laki-laki salat berjamaah hukumnya, wah ya bagus. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Di ini kita coba sampaikan ini dan kita coba amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di akhir hadis Nabi mengingatkan walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kan sangat besar itu. Kalaulah mereka tahu ma fihima, di dalam penjelasan hadis itu tahu mereka apa yang ada pada kedua salat itu. Artinya apa? Ma fihima itu fi fi'lihima minal ajri. Ketika kalau mereka tahu balasan yang akan diberikan Allah, manfaat yang akan diberikan Allah kepada masing-masing yang melaksanakan salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid itu, pahalanya besar. Ini dalam penjelasan hadis ini. Belum lagi nanti manfaat-manfaat duniawi lainnya. Apakah manfaat kesehatan, apakah manfaat silaturahim, ukhuwah Islamiyah yang kuat, yang kokoh, sesama jamaah misalnya. Yang jelas dulu dari sini minal ajri, yaitu dalam bentuk pahala dan ganjaran yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah tahu mereka walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalaulah tahu mereka manfaat dan balasan yang akan diberikan Allah atau pahala yang akan diberikan Allah, bagaimanapun mereka akan datang merangkak. Walaupun merangkak artinya badan tidak bisa, badan sakit, pergi dia. Merangkak pun jadilah. Karena begitu dia ingin mengejar balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita kan tidak akan sampai merangkak. Badan sehat, tangan sehat, kaki sehat. Suasana aman. Kenapa tidak pergi? Nah, apakah kita rela disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di antara sifat munafik pada kita? Nah, ini anak kami sekalian dan hadirin hadirat, mari kita camkan hadis Nabi ini karena di situ dijelaskan manfaatnya sangat besar. Jadi kalau orang tahu manfaatnya, bagaimanapun dia pergi walaupun akan merangkak. Dengan apa bandingannya itu? Samalah orang ingin mengejar keuntungan duniawi, bagaimanapun dia akan pergi. Nah, rasakan keuntungan ini untuk mendorong kita bisa datang ke masjid, terutama di salat isya dan salat subuh. Tentu yang lain-lain juga
Tapi ini disebutkan dua karena dua ini diantara yang berat. Nah, maka disebut yang berat itu, kalau berat pula bagi kita, berarti kita termasuk orang yang munafik. Mudah-mudahan berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terjauh kita dari sifat jelek yang diucapkan atau yang diselipkan atau yang diingatkan oleh Nabi kepada kita di dalam hadis ini. Maka mari kita selalu bermohon kepada Allah, kita selalu salat berjamaah, dan terutama yang salat yang paling berat Isya dan subuh, kita jangan tinggalkan itu berjamaah supaya kita terhindar dari sifat orang munafik. Demikian saja, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan diberi kekuatan kita mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.